Hai guys, terima kasih dukungannya dengan subscribe, like, and share. Bersama saya Ardianto Saputra. Bapak Ibu, saudara-saudara, kembali bersama saya Ardianto Saputra. Saat ini kita akan membicarakan masih seputar tentang keluarga. Kita berbicara tentang bakti kepada orang tua. Tentu kita bicara hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat ringan, yang semua di antara kita dapat melakukan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sekarang ini ingin mendalami seperti apa kita berbakti kepada orang tua. Ya, tentu Bapak Ibu, saudara-saudara semua memiliki ayah, memiliki ibu. Mudah-mudahan mereka masih ada bersama kita, tapi bila tidak ada, tentu kita juga dapat berbakti ya dengan cara masing-masing. Baik, berbakti kepada orang tua, saya ingin mengajak Bapak Ibu membahas tentang bakti ini. Karena ini adalah sifat dasar, sebuah panggilan nurani, sebuah tanggung jawab hati nurani setiap umat manusia. Ya tentu saja kita sebagai umat manusia memiliki kodrat, memiliki nurani, memiliki hati yang lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Tentu kita ada sebuah rasa kasih yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Kita mengasihi orang tua kita adalah dasar, adalah awal daripada kita mengenal diri kita. Kewajiban nurani ini tidak bisa kita abaikan. Kewajiban nurani ini tentu saja harus kita laksanakan. Bukan berapa besar yang kita berikan kepada ayah dan ibu. Bukan berapa banyak yang Anda berikan kepada ayah dan ibu. Berbakti dalam konteks apa yang saya maksud dan apa yang kita pelajari bersama ini adalah bakti memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. Di luar konteks materi, di luar konteks apapun yang bersifat umum ya. Tetapi saya ingin mengajak bagaimana kita berbakti kepada ayah dan ibu adalah dalam konteks hati nurani kita, hati kita, kasih kita, bagaimana kita mengasihi ayah dan ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat mungkin saat ini orang tua kita sudah berumur lebih lanjut ya, mungkin sudah tua. Di saat-saat itu tentu saja itu lebih harus kita perhatikan. Karena orang tua itu di usianya yang sudah tua, mereka tidak akan ingin merepotkan anak-anaknya. Kecenderungannya mereka itu di dalam hatinya merindukan anak-anaknya. Di dalam hatinya selalu memikirkan anak-anaknya. Apalagi di usia yang sudah lanjut, sudah tua, di mana ayah dan ibu kita mungkin mereka sudah tidak banyak beraktivitas. Kesehariannya ayah dan ibu mungkin ada di rumah, mungkin bermain bersama anak-anak kita, mungkin bahkan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita rasakan? Mungkin walaupun kita belum merasakan secara langsung bahwa sebagaimana menjadi orang tua itu. Bagaimana merasa kesepian di dalam kesendirian. Nah, mari kita belajar bersama. Ibu kita di rumah, ayah kita di rumah, dari pagi dengan aktivitas-aktivitas yang rutin itu saja. Tentu sebuah kejenuhan,
sebuah monoton yang selalu dia lewati hari demi hari. Namun di dalam hati ayah dan ibu kita tentu besar sekali harapan. Bukan ingin mendengar anaknya menjadi konglomerat. Ayah dan ibu kita tidak akan melihat bangga ataupun bahagia hanya melihat kita sukses atau memamerkan apa yang kita miliki. Tapi ayah dan ibu kita ingin mendengarkan bahwa anaknya sehat, anaknya bahagia, anaknya sekarang cukup sukses lah, tidak kekurangan, ada pekerjaan, tidak kesulitan, dan selalu rukun dan bahagia. Ayah dan ibu kita yang tua itu, hatinya itu memikirkan kita senantiasa dan selalu. Ini ada satu kisah ya, yang menceritakan seorang ibu ya, yang umurnya sudah 100 tahun. Dia memiliki anak yang usianya 72 tahun. Ya. Tetapi dia memikirkan anaknya yang 72 tahun itu seperti dia memikirkan pada saat dia masih memiliki seorang bayi. Hati seorang ibu, hati seorang ayah. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang tua kita itu tidak memiliki hati lagi. Biasanya mungkin ya, ada juga sebagian orang yang mengatakan, biarkanlah, tidak usah diurus. Biarkanlah. Kita juga punya kesibukan. Emangnya kita ngurusin ayah ibu? Emang kita tidak punya pekerjaan? Nah, tentu Bapak Ibu, saudara-saudari, saya belajar bersama bukan berarti ingin menggurui. Sekali lagi saya ingin belajar bersama. Semoga kita mendapatkan sebuah inspirasi. Semoga kita mendapatkan sebuah keterbukaan hati. Bersama-sama kita belajar. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari, tentu saja mencuci dan menguras hati saya yang pertama. Dan tentu semoga Bapak Ibu yang berkenan juga mari kita bersama melihat, merasakan bagaimana ayah dan ibu kita. Kita kembali lagi. Ibu yang tua ini, yang 100 tahun ini, juga masih mengasihi dan mengkhawatirkan anaknya yang 72 tahun itu. Bapak Ibu bisa membayangkan itu? Bahwa padahal anaknya itu mungkin sudah memiliki cucu, bahkan memiliki cicit, tetapi dia masih mengkhawatirkannya. Nah, disinilah kasih, disinilah bakti kita kepada orang tua harus kita perhatikan. Kita mau lakukan apa? Apa yang mau kita buat di dalam hidup kita? Kita mau merombak dunia ini? Kita mau membongkar dunia ini? Tentu itu cita-cita yang jauh dan panjang. Tetapi apakah kita tidak bisa membongkar hati kita? Kita tidak bisa membentuk sebuah hati yang penuh dengan kasih, mengasihi ayah dan ibu, berbakti kepada orang tua. Khususnya di usianya yang sudah tua. Kalau ayah ibu kita masih parubaya, biasanya tidak terlalu memperhatikan ini. Ayah ibu kita masih banyak kegiatan, banyak sekali kesibukan yang dia jalani. Ya tentu perhatian kita sebagai anak kepada ayah dan ibu kita mungkin lebih kurang. Dan kita pun mungkin baru mulai bekerja, mulai merintis pekerjaan usaha kita, atau kita masih sekolah, atau bahkan kita masih kuliah, mungkin baktinya berbeda. Namun bagaimana dengan kita yang sudah dewasa, dengan ayah ibu kita yang sudah tua? Dan ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara,
Di saat ayah kita, ibu kita yang sudah tua, tentu mereka bukan hanya umurnya saja yang tua. Tetapi tentu saja banyak titel yang dia bawa. Apa itu titel? Yang dia bawa adalah sakit, lelah, ketidakmampuan, lamban, dan lain sebagainya. Disinilah kita diminta mengetuk hati kita, bagaimana kita itu memaklumi dan mengerti mereka, mengasihi mereka. Memang teorinya tidak sulit, ya. Tetapi dalam prakteknya Anda harus melaksanakan. Di dalam prakteknya Anda harus benar-benar merawat. Disitulah Anda baru bisa mengatakan bahwa saya telah berbakti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbakti kepada orang tua, tentu kita melihat apa yang orang tua kita rasakan. Kita bertanya, apa yang mereka butuhkan. Coba, saudara-saudara, kita lihat orang tua kita. Kita harus melihatnya, kita harus mengunjunginya, kita harus menelponnya. Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu, kita sudah dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Walaupun ayah ibu kita tidak sempat kita kunjungi hari ini, mungkin kita bisa menelponnya atau WhatsApp minimal, mengirim pesan atau video call kalau sempat sesekali, atau luangkan waktu lah dalam jangka waktu tertentu bertemu. Tentu ayah dan ibu akan merasa bahagia. Senang sekali melihat dan mendengar anaknya sehat, baik, bahagia. Tentu bukan materi yang diharapkan ayah dan ibu. Orang tua hanya memikirkan anaknya. Orang tua tidak akan memikirkan dirinya. Jadi jangan khawatir orang tua akan merepotkan kita dalam hal materi, dalam hal kesibukan, dan lain sebagainya. Tentu sesekali kita bertemu dengan ayah, bertemu dengan ibu, itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Nah, Bapak Ibu, kita ambil satu kisah. Kita lihat bagaimana anak ini berbakti. Satu kisah ini adalah diceritakan oleh ibu saya pada saat kami masih kecil dulu. Kisah ini di kampung itu ada seorang ayah dan ibu memiliki 8 anak, ya zaman dulu ya, 8 anaknya. Nah, setelah itu ada satu anak lagi yang dia adopsi. Ya, anak adopsi ini dibesarkan juga bersama kakak dan kakak-kakaknya ya di rumah ya. Jadi totalnya jumlahnya anaknya 9. Ayah dan ibu ini berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Termasuk salah satu anak yang diadopsi ini. Nah, singkat cerita, semua anak-anaknya sudah sukses. Sudah ada yang merantau, sudah ada yang pindah dari rumahnya, dan lain sebagainya. Tinggallah ayah dan ibu ini hanya berdua di rumah tua itu. Di sebuah desanya, hanya berdua saja. Suami istri, di usia lanjut, anak yang begitu banyak sudah pindah dari rumahnya. Sudah memiliki keluarga masing-masing, sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Alkisah, suatu saat di saat tahun baru, ya, ayah dan ibu berpikir mungkin anaknya akan pulang. Zaman dulu jangan berpikir ada video call, Bapak Ibu. Tidak ada. Itu hanya berdoa kepada langit. Hanya berdoa kepada bumi. Biar getaran ini sampai ke hati anak-anaknya. Bagaimana kabar anak saya? Mudah-mudahan tahun baru kali ini anak-anak saya akan pulang ke rumah. Akan datang mengunjungi saya. Nah, terus biasa ya kalau tahun baru seperti itu,
Tentu saja pasti di sebuah desa atau kampung itu mereka pasti merayakannya. Pasti banyak ya menyiapkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, ayah dan ibu yang sudah tua ini di sebuah kampung ini menghitung 10 hari lagi tahun baru sudah sampai. Belum ada kabar dari anakku. Siapa yang ingin? Apakah mereka pulang? Belum ada kabar dari anak. Nah, akhirnya menunggu lagi. 5 hari lagi sudah tahun baru, masih belum ada kabar. Akhirnya sampai 2 hari lagi, belum ada kabar. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata mereka di sana saling berpikir, Bapak Ibu. Kata yang anak pertama, pasti anak ketiga, adik saya yang ketiga, pasti dia sudah mengirimkan bahan-bahan makanan untuk merayakan tahun baru di kampung. Karena adik yang ketiga itu dia lebih sukses lah dari kita semua. Pastilah dia sudah kirimkan itu. Terus adik yang kedua juga berpikir, saya sepertinya tidak perlulah nanti kebanyakan. Masing-masing bawa sudah terlalu banyak. Sudahlah, tidak perlulah sudah banyak saudara lain yang membawa. Anak yang ketiga berpikir, wah saya sibuk. Kalaupun saya kirimkan juga mubazir juga. Saya rasa kakak saya yang pertama pasti sudah dari awal dia sudah mengirimkan dan memberikan kepada ayah dan ibu di kampung. Dan semua saudara-saudaranya ini selalu berpikir hal yang sama. Selalu berpikir bahwa ibu dan bapaknya di kampung pasti sudah ada saudara-saudara yang lain yang memberikannya. Setibanya besok tahun baru tiba. Hari ini ayah dan ibunya sangat sedih. Di antara 9 anaknya, belum ada kabar sama sekali. Tiba-tiba di sore itu, di sore hampir malam tahun baru itu, tiba-tiba dari kejauhan, ayah dan ibu ini duduk depan rumah melihat ada yang datang. Membawa satu kantong makanan dan bahan-bahan makanan. Dari kejauhan, ayah dan ibu ini melihat. Ternyata ada satu anak yang dia adopsi yang datang. Lalu ayah dan ibu ini memeluk anak ini. Dia tidak membawa apa-apa. Tidak banyak yang dia bawa. Dia berkata kepada ayah dan ibunya, ayah, ibu, saya datang. Maaf, saya tidak membawa banyak. Tetapi ini ada kue, ada sayuran, untuk kita rayakan secara sederhana. Pekerjaan saya tidak terlalu menghasilkan. Tetapi ini saya sisihkan uang saya tabung, saya datang. Pada tahun baru ini kita rayakan bersama istri dan anak saya. Luar biasa bahagianya ayah dan ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa memetik satu hikmah. Ya. Tentu saja ayah dan ibu merindukan bukan uang dan materi. Ayah dan ibu kita merindukan kita, menginginkan kita bahagia, menginginkan kita ada bersama mereka. Walau tidak setiap waktu kita bisa bersama orang tua kita. Namun ada waktu-waktu yang sangat spesial. Seperti tahun baru atau hari-hari tertentu. Mereka ingin kita ada. Dalam kisah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah yang dipikirkan oleh 8 anak kandungnya ini adalah salah? Mungkin tidak bagi mereka. Tapi nyatanya, apa yang kita pikirkan ternyata dipikirkan juga oleh orang-orang yang sama, saudara-saudara yang sama. Sehingga semua berpikiran, semua sudah memberikan kepada ayah dan ibunya.
tetapi semuanya ternyata pikirannya sama. Hanya satu anak yang diadopsi inilah yang tidak pernah berpikir, yang mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk tahun baru pulang ke rumah ayah dan ibu, merayakan bersama orang tua ini, memberikan kebahagiaan dan bakti. Berbicara tentang bakti ini, Bapak Ibu, jangan kita menganggap bahwa bakti ini adalah luar biasa bagi kita. Kita sudah berbakti kepada ayah dan ibu kita. Kita sudah memberinya bekal untuk menghidupinya di usia tua. Kita sudah begitu memperhatikannya. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan hal seperti itu. Berbahagialah orang tua yang memiliki anak seperti Anda, seperti Bapak dan Ibu. Saya ingin mengajak saudara-saudara Bapak Ibu, kita berpikir lebih dalam lagi. Bila pun Anda sudah melaksanakan itu, bila pun Anda sudah berusaha melaksanakan bakti kepada orang tua, kita sebagai anak, jangan pernah kita menganggap bahwa kita segala-galanya. Lihat nih saya adalah orang yang sudah berbakti. Saya sudah memperhatikan orang tua saya. Saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai anak. Betul. Tetapi, mari kita belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya Anda tidak pernah bisa membayar budi orang tua Anda. Anda tidak pernah bisa membayar budi jasa yang telah diberikan kepada kita. Berbakti kepada orang tua itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi diri kita. Itu hanya hal yang sederhana. Suatu hal yang wajib dan pantas kita lakukan. Tidak ada pahala menurut saya. Dengan kita berbakti kepada orang tua kita, bukan berarti saya sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam pelajaran ini kita memetik bahwa bakti kepada orang tua itu adalah tanggung jawab hati nurani, tanggung jawab dasar hati nurani kita. Tidak boleh kita menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun saya melakukannya dengan ikhlas. Saya melakukannya dengan tanggung jawab hati nurani saya. Maka Bapak Ibu, disitulah ada sebuah keindahan. Disitulah ada sebuah keikhlasan. Ada dua sisi yang kita bahas tadi. Sisi pertama, bagaimana kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita memperhatikannya pada saat mereka sudah di usia tua, khususnya. Bagaimana kita memikirkan mereka. Bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk mereka. Di sisi yang lain kita membahas adalah, apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan hal seperti itu, jangan menjadi hati menjadi besar. Jangan menjadikan jiwa kita menjadi kecil. Jangan membuat kita menjadi sombong. Jangan menganggap bahwa bakti itu adalah kita adalah orang segala-galanya. Karena bakti kepada orang tua itu adalah kewajiban hati nurani kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita belajar dalam pertemuan pendek seperti ini. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Saya belajar bersama Bapak Ibu bagaimana kita lebih peduli, bagaimana kita memperhatikan orang tua kita. Bagaimana kita mengasihi mereka. Karena tahulah kita bahwa orang tua kita yang sudah tua sangat merindukan kita. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara. Semoga mendapatkan berkat. Terima kasih bersama saya Ardianto Saputra.